Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika ya. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari tentang pola bilangan seperti apa, terus barisan bilangan itu apa. Nah, sekarang kita belajar tentang barisan aritmatika. Pernah nggak kalian dengar istilah barisan aritmatika? Oke, secara definisi ya atau pengertian barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan, ini kata kuncinya ya, selisihnya antar dua suku, misalnya antar suku pertama dan suku kedua yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Jadi dalam barisan aritmatika ada istilahnya beda tiap suku. Ingat, kata kuncinya adalah selisih. Selisih selalu tetap atau sama ya antar dua suku yang berurutan. Nah, gimana contohnya barisan aritmatika itu? Bisa kita lihat di sini. Pada nomor 1, di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Tiap suku dia selisihnya bertambah 2. Kalau kita ingat pelajaran yang sebelumnya, ini merupakan kategori barisan bertingkat 1 ya. Nah, jadi dia kan selisihnya nih, selisih tiap barisan, tiap bilangan pada barisan bilangan ini adalah sama. Dia selalu plus 2 plus 2 plus 2. Nah, ketika dia punya selisih yang sama antar dua bilangan, antar dua suku, maka dia disebut barisan aritmatika ya. Jadi bedanya sama. Contoh nomor 2. 6, 3, 0, negatif 3, negatif 6, negatif 9. Dia selisihnya negatif 3. Dia punya beda negatif 3 setiap suku bilangannya. Maka dia bisa kita katakan juga barisan aritmatika. Nah, sedangkan pada contoh nomor 3, kita lihat di sini ada 4 ke 5 itu bertambah 1, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke 10 bertambah 3. Sebenarnya kan ini kalau kita tambah lagi 1 di sini plus 1 plus 1 plus 1, dia kategori barisan bertingkat 2 ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita hanya melihat dari satu tingkat saja. Ketika dia sudah satu tingkat beda, maka dia bukan kategori barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu bisa dikatakan ketika selisihnya dalam satu tingkat ini sudah sama, maka dia aritmatika. Tapi kalau satu tingkat masih beda, meskipun pada tingkatan kedua dia sama, maka dia bukan termasuk barisan aritmatika. Nah, itu salah satu contoh dari barisan aritmatika. Selanjutnya, rumus-rumus apa saja sih yang kita gunakan pada barisan aritmatika? Jadi di sini ada 2. Sebenarnya ini adalah rumus utama yang harus kita pahami ya. Rumus barisan aritmatika, bahwa rumus suku ke n itu adalah UN, ini suku ke n, suku ke berapapun ya, sama dengan A ditambah dalam kurung n dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan A itu adalah suku pertama. Contohnya di sini 1. Nah, 1 ini merupakan suku pertamanya atau kita lambangkan dengan A. Atau 6. 6 di sini merupakan suku pertama juga. Simbolnya tadi A ya. Sebenarnya tiap buku mungkin beda-beda, tapi secara umum kebanyakannya menggunakan simbol ini. Jadi mungkin kalian ketemu buku yang dia bukan A, misalnya dia P atau yang lainnya, sebenarnya sama aja, tapi intinya dia sama definisinya bahwa itu adalah suku pertamanya. Nah, sekarang N-nya itu apa? N itu tergantung dari pertanyaan soal ya. Misalnya dia menanyakan suku kedua, berarti U2, berarti N-nya juga di sini 2. Nah, kalau B di sini adalah beda tiap suku. Contohnya yang ini. Kalau pada barisan bilangan nomor 1 ini bedanya 2. Kalau pada contoh nomor 2 itu bedanya negatif 3. Jadi B di sini bisa positif, bisa negatif bentukannya. Nah, untuk mencari bedanya berapa tiap suku bilangan itu adalah rumusnya UN kurang UN kurang 1, atau istilahnya U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Nah, itu mencari beda tiap suku. Tapi kalau dia sudah termasuk kategori barisan aritmatika, harusnya dia punya beda yang sama ya.
Nah, sekarang ada jenis-jenis barisan aritmatika. Ada istilahnya aritmatikanya naik, ada istilahnya aritmatikanya turun. Secara gampangnya itu kalau dia aritmatika naik itu nilainya positif bedanya. Contohnya kayak nomor 1 tadi, dia plus 2, positif ya. Nah, kalau aritmatika turun dia bernilai negatif, atau kayak contoh nomor 2, bedanya negatif 3. Nah, sekarang setelah kita memahami definisi, memahami apa saja rumus yang akan digunakan serta jenis-jenisnya, kita ke contoh soal ya. Nah, coba kalian perhatikan pada contoh soal nomor 1, barisan bilangan berikut yang merupakan barisan aritmatika. Maaf ya, ini agak typo. Jadi dia nanya yang mana yang barisan aritmatika. Ingat, definisinya tadi apa barisan aritmatika? Selisih tiap suku harus sama. Kalau kita analisis dari pilihan jawaban yang A, 12 ke 4 itu selisihnya plus 2. 14 ke 18 itu plus 4. Plus 2 sama plus 4 sudah pasti beda. Maka dia pasti bukan barisan aritmatika. Ya, yang A bukan barisan aritmatika karena dia selisihnya udah beda, nggak sama. Kita lihat yang B, option jawaban B. 13. Di sini 13 ke 14 bertambah 1, ya kan? 14 ke 16 bertambah 2, otomatis sudah beda. Nggak sama ya. Plus 1 plus 2. Berarti dia bukan aritmatika. Sedangkan yang C, 14, 15 itu bertambah 1, sedangkan 15 ke 17 bertambah 2, juga bukan aritmatika. Berarti jawaban dari contoh soal berikut adalah yang pilihan jawaban yang D ya. 15 ke 16 tambah 1, 16 ke 17 juga bertambah 1, dan 17 ke 18 bertambah 1. Jadi ketika dia punya selisihnya beda, selisihnya sama tiap suku, itu sudah termasuk kategori barisan aritmatika. Beralih ke soal contoh nomor 2. Di sini ada suku ke-20. Pertanyaannya adalah suku ke-20 barisan aritmatika dengan beda 8. Artinya B-nya 8. Suku pertama tadi kita simbolkan sebagai apa? Di rumus sebagai A ya. A itu suku pertama yaitu 9, B-nya 8. Pertanyaannya suku ke-20. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. U20 karena pertanyaannya suku ke-20, A-nya tadi 9, dia bilang kan ya, kita masukkan 9 tambah N-nya mengikuti dengan suku keberapa dia ditanyakan, 20 kurang 1, B-nya adalah 8. Ingat, kalau menyelesaikan soal seperti ini, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jangan lupa ya, yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadinya 9 tambah 19 itu hasilnya dari 20 kurang 1 dikali 8. Jangan kalian tambah, tapi harus dikali. Karena operasi kali itu lebih awal daripada tambah. 9 kita tambahkan dengan 19 dikali 8. 19 dikali 8 hasilnya adalah 152, maka tinggal ditambah 9, hasil akhirnya adalah 161. Jadi suku ke-20 barisan aritmatika yang punya beda 8 dan suku pertamanya 9 adalah 161. Ya, ini contoh soal nomor 2. Kita beralih ke soal nomor 3. Pertanyaannya suku ke-15 barisan aritmatika. Nah, barisannya sudah ada di sini ya, sudah disajikannya. Dia nggak bilang B-nya bedanya berapa, suku pertamanya apa, tapi kita yang sendiri yang harus jeli ya. Di sini ada 80, 77, 74, 71. Dari 80. Nah, tadi suku pertama kita ingat ya, suku pertama itu suku paling awal. Jadi 80 ini adalah suku pertamanya, atau kita simbolkan sebagai A ya. Kita simbolkan sebagai A.
Lalu kita lihat, kalau dia sudah bilang pada soal itu udah dikatakan bahwa dia merupakan barisan aritmatika, otomatis dia punya bedanya sama. Setiap suku bedanya selalu sama. Maka dari 80 ke 77 itu adalah berkurang 3 atau minus 3. Sampai ke suku selanjutnya pasti dia akan minus 3, tidak mungkin beda. Kalau beda dia bukan aritmatika, sekali lagi. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja. Pertanyaannya U15, maka U15 sama dengan suku pertamanya tadi adalah 80 ditambah N-nya 15 kita kurangkan dengan 1, kita kali negatif 3 ya. Nah, kebetulan contoh soal nomor 3 adalah bedanya negatif, bentukannya dia termasuk kategori aritmatika turun ya. Sama seperti sebelumnya, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 15 kurang 1 adalah 14, kita kali dengan negatif 3 di sini. 14 kali negatif 3, ingat ketika positif dikalikan dengan negatif maka akan menghasilkan negatif. 80 ditambah negatif 52, positif ketemu negatif lagi, hasilnya negatif, tinggal kita kurangkan dan hasil akhirnya adalah 28. Oh, mohon maaf ya. Di sini Miss agak keliru ya. Harusnya di sini 42, makanya tadi agak bingung ya, kok tidak ada pilihan jawaban 28. Harusnya di sini 42 ya, Miss Rahlat, maaf. Ini 42, jadi 80 dikurang 42 adalah 38.